tangannya. Masya Allah. Dari mana ini yang sebelah kanan? Yang sebelah kiri? Mana tepuk tangannya semuanya sama-sama yang di rumah juga semangat belajarnya ya. Masih di tema kita pagi hari ini. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah ibu menyusui bisa menunda kiamat. Emang iya? Nah tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita ya di awal segmen tadi. Yang pertama adalah orang yang pertama bisa menunda terjadinya kiamat adalah para ibu yang menyusui dan memberikan air susu ibu kepada anaknya. Yang kedua siapa? Yang kedua yang bisa menunda kiamat adalah orang yang biasa atau masih sering menyebut nama Allah. Dari mana mu? Paling enggak dari dari azan. Azan itu apa bu? Panggilan sholat, bukan ngecilinmu atau berhenti ngobrol dulu, lagi azan ngobrol berhenti dulu gitu ya, kayak gitu ya. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya sebelumnya kita lihat dulu ada sebuah video tayangan lagi ya tentang miras kembali menghilangkan nyawa. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini di tayangannya. Ini Ustadz Maulana nih berkaitan dengan tema kita di hari ini, katanya adalah yang ketiga yang bisa menunda terjadinya kiamat atau datangnya hari kiamat adalah orang yang menjauhi khamr. Nah ini pertanyaannya, apa sih hubungannya nih antara menjauhi khamr dengan bisa menunda kiamat? Ustadz Maulana, mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, nih orang yang ketiga yang bisa menunda datangnya kiamat adalah orang yang menjauhi khamar. Ingat, catat ya. Yang ketiga apa? Yang menjauhi khamar. Khamar itu artinya menutup akal. Yang ditutup akal. Jadi ketika orang khamar, minum khamar, seakan-akan dia menutup akalnya. Nah, padahal manusia dimuliakan dengan akalnya. Kenapa? Salah satu tanda kiamat adalah nih menjadi salah satu tanda kiamat apabila maraknya khamar atau minuman keras, makin banyak khamar yang berkeliaran tanpa sadar, maka digaris. Kalau kita banyak khamar berarti apa? Bu, mengharapkan datangnya hari kiamat. Nah kalau begitu gimana? Khamar itu merusak akal. Khamar itu merusak kesehatan. Khamar itu, maaf, termasuk orang yang tidak taat. Bukan apanya, bukan sedikit banyaknya, tapi karena merusak ketaatan kita. Bahkan ketika orang khamar, maka ini bagian daripada induknya dosa. Kalau orang sudah khamar, maka semua dosa bisa dilakukan. Membunuh, maaf, memperkosa. Itu khamar itu. Ingat ya, khamar jangan cuma berkata, oh berarti khamar itu minuman. Enggak, termasuk narkoba. Itu khamar itu. Karena menutup akal juga. Semua yang menutup akal bisa menyebabkan menghinakan diri. Ingat, siapa yang meminum khamar, salatnya 40 hari tidak diterima. Dan jika dia mati dalam keadaan khamar masih ada di perutnya, maka ia mati seperti orang jahiliyah. Maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, yuk hindari khamar. Kenapa? Ketika kita menghindari khamar, betul, karena kiamat kan ada dua. Iya Ustaz. Kiamat kecil, kiamat besar. Kalau kiamat besar, matinya seluruh manusia, semuanya alam ini hancur. Tapi kiamat kecil adalah matinya seseorang. Seakan-akan orang yang khamar itu mengharapkan kiamat kecil datang padanya. Nauzubillah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Nah nih buat jamaah Islam itu yang di rumah, jangan lupa catatannya nih. Yang berikutnya adalah khamar itu adalah induk dari berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, sholatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Dan jika ia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Masya Allah, mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya. Kita lanjut lagi. Sekarang waktunya kita mau kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana dari sebelah sini dulu ibu, mohon izin di depan, boleh silakan. Iya, Masya Allah.
Maaf Ibu punten. Silakan perkenalkan dirinya. Nggak apa-apa Bu, ngalingin saya Bu. Mundur lagi dikit boleh Bu? Iya, Ibu ngalingin saya aja. Saya juga pengen masuk TV Bu. Iya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Marsini dari Majelis Taklim Nurul Huda Tanggamus Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Marsini. Mau nanya sama siapa Ibu Marsini? Mau bertanya sama Habib Usman. Boleh Ibu. Silakan Bib. Mau nanya apa Ibu? Emang benar katanya orang yang bisa menunda datangnya hari kiamat adalah orang tua yang tegas sama anaknya, tetapi dan juga nggak mau diatur-atur sama anak. Tapi sekarang beda, anak suka ngancam sama orang tuanya. Nggak nurut ya Bu ya? Iya. Bahkan anak-anak juga suka ngajakin orang tuanya debat, betul gak Bu? Nanya inilah kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa begini, kenapa begitu, itu Ibu ya? Ibu Marsini, makasih banyak pertanyaannya. Boleh kembali ke Marsana, sebelah sana maksudnya Bu. Ya, tepuk tangan buat Ibu Marsini. Masya Allah, mic saya balikin Bu ya. Makasih Ibu, silakan penjelasannya Habib, fadal. Ya akhir Abu Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, orang yang bisa menunda datangnya hari kiamat adalah orang tua yang tegas kepada anaknya, yang dimana dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang tua atau seorang orang tua yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, qu anfusakum wa ahlikum nara, bahwasanya laki-laki adalah pemimpin daripada setiap istrinya, dan jagalah dirimu dan keluargamu daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan didikan orang tua terhadap anaknya dengan didikan yang baik. Jangan sampai anak itu menjadikan orang tua sebagai budaknya, karena tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Maknanya adalah yang pertama, banyak akhir zaman. Seorang anak yang menjadikan orang tuanya itu disuruh-suruh, bahkan dihinakan, bahkan direndahkan, bahkan orang tuanya disuruh untuk ngurusin anaknya, ngurusin rumahnya, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dimuliakan. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'asaruhunna bil ma'ruf, pergaulilah kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Tentunya dengan cara apa? Menghormatinya, menyayanginya, dan memuliakannya dengan sebaik-baiknya memuliakan. Maknanya seperti ini adalah, zaman ini banyak orang ataupun manusia yang selalu melawan terhadap orang tuanya. Karena apa? Karena lingkungan, atau karena merasa dirinya mampu, merasa dirinya kaya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya benar, sehingga anak merendahkan orang tuanya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah, minta ampunanlah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muliakan orang tuamu sebaik-baiknya memuliakannya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ajarilah anakmu sesuai zamannya karena mereka bukan hidup di zamanmu. Maka sesekali turunkanlah egomu sebagai orang tua. Janganlah engkau keras terhadap anakmu, perlakukanlah dengan cara yang lembut sehingga engkau akan diperlakukan lembut. Jadi ada feedback balik nih. Orang tua harus melakukan yang terbaik, berkata-kata yang baik, karena anak adalah peniru yang ulung. Jangan sampai engkau kasar, anakmu jadi kasar. Engkau kalimatnya tidak baik, anakmu mengikuti jadi tidak baik. Bertakwa kepada Allah, berbuatlah baik sehingga Allah ridho kepadamu. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jadi anak itu ibarat cermin ya. Jadi bayangan kita, anak kita. Catatannya jangan lupa tadi dijelasin tuh ya. Ajarilah anakmu sesuai
zamannya. Karena mereka bukan hidup di zamanmu. Maka sekali lagi turunkan ego kita sebagai orang tua. Coba kita panggil lagi Ustadz Syam, boleh maju ke depan Siapa Ustadz Fadli? Syam. Masya Allah. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Instagram nih yang Oh, dari dimasukin ke sosmed. kita dari sosmed. Siap. Bentar saya bacain dulu ya. Ini Ada pertanyaannya nih, bagus nih. nih. Oh, ini dia di sini ada. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmah. Katanya orang yang mengajar ilmu itu bisa jadi sebab Allah menahan azab. Kalau begitu, guru-guru yang digaji kecil tetapi tetap sabar mengajari anak-anak orang, berarti mereka penyelamat bumi tanpa mereka sadar dong. Wih, jadi bukan hanya penyelamat generasi, tapi Iya. juga penyelamat bumi. Penyelamat bumi. Menarik sekali pertanyaannya. Gimana jawabannya? Jangan sekarang. Oh, jangan sekarang. Setelah yang satu ini. Oh gitu, oke. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah.